من حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح النذر للجنين كالوصية lahu bal aula. Wa qala sah nadar, demikian pula wasiat kepada anak yang masih berada di dalam kandungan, bahkan hal ini lebih utama. Tuh, jadi kalau sama istri kelihatan anak di kandungan, ya masih itu boleh diwasiatkan apa tentang tersebut itu yang akan dibagi, tentunya setidaknya harta oleh orang tua tersebut itu apabila ingin dibagi juga tersebut itu kepada janin yang belum dilahirkan tersebut itu ya. Wa qala la lil mayyiti illa liqabdi syekhil fulani, tidak sah nazar kepada orang mati ya kecuali kepada makam sang guru, dan penadarnya dimaksudkan sebagai ibadah di sana. Dia punya guru agama lah, dinadarkan tersebut itu, nanti aku kalau datang ke sini mungkin mau selamatan sedikit lah mungkin ya. Nah, ini jangan bilang bid'ah pula, ini ada hukumnya ya, dikit-dikit sekarang bid'ah terus omongnya ini payah ya. Wa arada bihi qurbatan sama ka israji yuntafa'u bihi awit tarada urpun fayuhmalu an-nadhru ala dhalik. Ya, misalnya menyalakan lampu yang dapat dimanfaatkan ya, atau berlaku kebiasaan nazar kepada orang mati kemudian dihubungkan pada arti tersebut, dimaksudkan sebagai semacam penerangan lampu di makamnya. Kalau di tanah haram itu kan terang pak malam-malam lampunya. Kalau kita ada apa di makam kasih lampu juga supaya orang mudah apa yang dia dimakamkan malam-malam bisa kan ya, dan memudahkan tersebut itu. Orang kita ini kalau kuburan ada lampu, ada tempat-tempat duduk, mulailah ngopi di situ dia ya, tidak peduli dia, tidak nak beramai-ramai aja, malah belacak pada di situ dia. Ya kan? Kalau di Pulau Jawa itu kita lihat ya, di kuburan orang tidur di kuburan itu biasa. Tungkal mana pada tidur di kuburan tuh. Nah, ya di sana orang biasa seolah berteman lah. Allahu Akbar. Nah, itulah dari beda-beda tempat tersebut itu. Kalau kepengen kuburan mungkin dikasih apa itu ya lampu malam, silakan tanam pohon-pohonan supaya kan pohon-pohonan bertasbih bagi si mayit itu. Nah, untung tersebut itu kamu yang menanam tersebut itu ya di kuburan itu ya, jelas ya. Ini bernadar tentang itu. Nanti saya kalau tamat mengaji ini aku akan tanam mungkin ada 2 batang pokok mangga di situ ya. Nah, silakan, tapi diniatkan nih di situ siapa yang makan dihalalkan gitu. Nanti payah soalnya ada. Tapi ingat-ingat juga mangga itu pas kuburan tinggi nanti anak-anak manjat, nah kuburan orang terpijak. Maka kan di kuburan itu biasa orang kan cari pohon-pohon yang tidak menghasilkan itu ya, bunga kuburan, apa kambat apa namanya itu yang merah itu ya, itu anak-anak lihatnya takut dia, orang tuanya segan tanam di rumah, aduh dibilang. Nah, itu cari yang model begitulah ya, bunga-bunga di atas itu supaya ya jangan sampai tertilik mata orang untuk masalah tersebut itu ya. Sekarang bunga cantik-cantik ya, hati-hati makam cantik-cantik itu nanti ya besi bakal dikilokan kawan. Ya, ini hal-hal mesti diperhatikan. Wa ya qauli ba'dil awam ja'altu hadha lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yasihhu kama buhitha li annahu ishtahara fi 'urfihim lin nadhi wa yusrafu li masal hujrati an-nabawiyyati. Nah, ini beda pula. Ada terjadi di kalangan orang awam
kita ya. Kenapa? Kami jadikan barang ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kan orang awam ya. Ini sah sebagai nazar seperti telah dibahas karena menurut kebiasaan bahwa seperti itu adalah nazar. Kemudian ditasarrufkan untuk kemaslahatan ya bilik makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Aqala Subuki wal aqrabu indi fil ka'bati wal hujrati syarifati wal masajidi thalathati anna man kharraja min mali an syai'in laha waqtadha al-'urfu sarfahu fi jihatin min jibhatiha surifa ilaiha waqtussat bihi intaha. Imam As-Subki berkata, yang lebih mendekati kebenaran menurut saya, kata beliau, adalah bahwa orang yang mengeluarkan hartanya sebagai nazar kepada bilik atau makam Nabi atau masjid yang tiga, ini Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa ya, itu masjid yang tiga ya. Dan orang kebiasa menentukan ditasarrufkan untuk kemaslahatan tempat-tempat tersebut, maka secara khusus ditasarrufkan ke sana habis. Jadi kalau kita kepengen ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, itu tidak boleh ke lain. Ya, aku nak itikaf nanti ke Mekah, dia bilang, tak boleh dirubah. Ya, itu tinggi dia. Tambahlah aku nak korban nanti di Mekah, tidak boleh ke Madinah, tidak boleh. Dia naik dari kita ke Palestina, Palestina naik ke Madinah, Madinah naik ke Mekah, tidak boleh turun. Jelas itu. Jadi hati-hati bernazar yang macam-macam yang menyusahkan diri. Paham tak? Jadi mesti bertanya tentang hal-hal itu supaya menyusahkan kita individu. Qala syekhuna fa illam yaqtadil 'urfu syai'a falladhi yattajihu annahu yurja'u fi ta'yinil masrafi li ra'yi nadhiriha. Kata guru kita tersebut berkata, kemudian jika 'urf itu kebiasaan, artinya sudah menjadi kalau bahasa kita tuh rahasia umum, itu bahasanya ya, tidak menentukan apa-apa, maka menurut pendapat yang berwajah adalah penentuan petasarufan yang menggunakan diserahkan menurut pandangan yang nadhir, pengurus tempat-tempat tersebut. Jadi kita kadang mau di masjidnya apa, aku bernazar kemarin kepengennya belikan lampu masjid nih, tapi lampu sudah ada. Ya, terserah sama yang si nazirnya itu, pimpinan masjid nih, saya serahkan uang seharga itu, terserahlah itu. Boleh? Ada? Jangan bilang terserah kau lah, kau kantongin aja. Senyum dia. Tuh mesti jadi betul-betul kalau perlu ditulis. Dikatakan sini ya. Untuk Masjid Nurul Iman 2 juta rupiah untuk tuh ya, beli kipas kah, beli apa kah, beritahu ya dah. Seandainya ditulis, seandainya yang sudah cukup maka ditasarufkan kepada yang lain, boleh begitu ya. Ini kadang-kadang orang ada wakaf kan di masjid ini macam-macam nih, Quran ya dah, kipas angin macam-macam ya. Ini tetangga masjid dia kenduri pinjam dia, mana boleh pinjam-pinjam itu. Yasinnya apa, makanya yang wakaf itu mesti beritahu, saya Yasin nih atau Quran nih saya peruntukkan wakaf ke Masjidul Iman dan sekitarnya, baru boleh tetangganya pinjam sekitarnya. Tapi kalau dibilang hanya untuk Nurul Iman, jangan dipinjamkan. Jelas? Tidak boleh. Ya, karena wakaf itu sampai hari kiamah namanya. Ya, hak Allah namanya. Tidak boleh ganti-ganti. Jelas? Nah, ini yang kita kadang tidak perhatikan tentang itu ya. Itu baru wakaf, apalagi kalau bernazar, ya beda lagi. Ya, itu. Wa qala wa zahirun anna al-hukma kadzalika bin nadri masjidi ghairiha. Kata guru kita berkata lagi, dan jelas seperti itu pula lah hukum petasarufan nazar kepada masjid-masjid yang lain.
Kita kan kemarin mungkin tahun lalu kita ke sini tengok ada lampu. Kita ingat pas kita di kampung mana kita bilang kirimkan buat Nurul Iman nih 2 juta buat lampu. Ternyata sudah beli. Ya dah, beritahu di garis bawah itu, bikin catatan di bawah. Nah, pengecualian itu ya. Itu mesti diperhatikan tersebut itu. Ya. Wa afta ba'dhum fi wa in qadallahu hajati. Ini dia nih. Fa'alayya lil ka'bati kadza bi annahu yata'ayyanu li masalihiha wa la yusrafu li fuqara'il haram kama dalla alai kalamul muhadzab wa sarraha bihi jam'un mutaakhirun. Apa nih pula? Nah, sebagian ulama berkata fatwa mereka mengenai jika Allah kita katakan berkenan memenuhi kebutuhanku, hajatku, maka aku wajib memberikan sesuatu kepada Ka'bah. Nah, ini hati-hati nih. Ya, adalah wajib ditasarrufkan buat kemaslahatan Ka'bah. Memang duit kita berapa ya? Nah, dulu ya, pesan Ka'bah nak beli kalau lampu Ka'bah boleh 51 miliar harganya, 17 juta rial. Kalau 3.000 51 M. Nah, bangkrut kau. Nah, 5 tahun jadi bupati belum tentu dapat. Sudah, kalau dapat paling-paling nyolong. Tuh disinggung tuh Ya, jelas ya tuh. Tuh, jadi ke Ka'bah tuh mantap. Jadi ada orang tunggal bilang, "Ustadz, aku nak impak atau berhadiah buat masjidku." Bilang di masjid tanah haram. Tidak ada tuh. Orang kaya punya masjid sendiri. Bos ayam, bos kambing, bos sapi, semua punya masjid, punya madrasah sendiri. Baru diberikan catatan kepada Menteri Perwakapan. Ya, orang sugih dia gaji sendiri, semua lengkap. Nah, kita mana? Tidak. Tuh. Jadi jangan dianggap enteng orang begitu. Tidak, kita di sini. Alhamdulillah. Jadi kalau kena bikin masjid sendiri, bikinlah. Yang penting kau sanggup ada duitnya. Di Kalimantan saya lihat di daerah Muntai itu ada satu masjid besar. Itu satu orang yang bangun, pengusaha namanya Haji Hasan kalau tidak salah. Si bikin masjid itu. Dia bilang berapa miliar di masjid ini. Ada nadar di Kampung Laut tuh ada juga tuh. 10 tahun lalu ada saya ke situ waktu zamannya Pak Abdullah Hek jadi bupati waktu itu. Ada orang Bugis, gelarnya acok-acok begitulah. Itu punya masjid di samping kamar beton. Waktu itu sampai 2 miliar harganya kalau tidak salah, pakai AC. Nah, pas saya pengajian di situ, saya termasuk yang dengan BKMT waktu itu meresmikan tuh ya penggunaan itu bos trol dulu ya, trol kemudian punya walet. Dia bilang kalau aku bikin bertambah dia sedekah kan bertambah banyak walet trolnya. Itu orang yakin tidak? Kau masuk masjid kan enggak, orang bikin bukan main. Ya kan? Allahu Akbar. Qala tadi ya, sebagian para ulama mengeluarkan fatwa mengenai jika Allah berkenan memenuhi kebutuhanku, maka aku wajib memberikan sesuatu kepada Ka'bah ya. Adalah wajib tasarrufkan buat kemaslahatan orang-orang fakir tanah haram. Ka'bah lagi perlu dia, tapi orang tanah haram. Ya. Payah sekarang cari orang fakir di sana. Ya. Sekolah saja bergaji gimana? Nah, imam bergaji, Bilal bergaji, semua bergaji. Paham tak tuh? Kalau kita bergajul, bukan bergaji. Ya, saya sekolah juga begitu tuh sama. Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah semua bergaji. Ya. Nanti pulang ke negara kita itu tiap tahun kasih tiket pulang balik. Nah, begini begini. Setahun tak lulus masih aman, 2 tahun tak di DO, drop out balik kampung. Udah gratis bodoh pula. Nah, itu. Ya. Tuntung di situ ya. Ada. Nah, di sana itu ada istilah kawin massal yang ada. Waktu saya di sana, Pak, ada setiap tahun tuh 7.000 pasang kawin massal, gratis. Ada orang-orang sugih kaya-kaya itu nyumbang, ada yang dipannya, ada yang lemarinya, ada yang kasurnya, lengkap. Ya. Bermodal semacam cuma kunci surga
pintu surga, dah itu modal 2. Paham dah tuh? Nah, itu bahasanya. Mau tak kau begitu tuh? Ada yang gratisan kira-kira? Mau kawin gratis? Ada yang tua-tua. Mau? Kita cuma sunatan masal ya tak? Kau sana kawin masal. Amin. Bukan yang bahagianya dah ya. Nah, tuh. Ya, kalau kita tak ada lah. Manalah kawin masal? Sibuk, dia korupsi masal, bikin pasal cuma. Ya. Allahu Akbar. Kenapa tadi mau tanya tuh? Baik ya. Waqala, kembali lagi. Para ulama berkata mengenai jika ya, in qadallahu hajati fa alayya li ka'bati kada. Jika Allah berkenan memenuhi kebutuhanku, maka aku wajib memberikan sesuatu kepada Ka'bah. Adalah wajib ditasarrufkan buat kemaslahatan Ka'bah. Ya, tidak boleh untuk orang-orang fakir tanah haram. Nah, mana tuh duitnya? Ke Ka'bah. Ulang, Ka'bah itu ada yang penjaga sejak zaman Nabi sampai sekarang, marga itu Bani Syaibah namanya. Nabi juga kalau minta izin tuh untuk sampai sekarang raja meminta izin kalau membuka Ka'bah itu setahun sekali kan minta izin dengan marganya itu Bani Syaibah. Ya, Bani Utsman, Bani Syaibah bawahnya itu, yaitu bukan Utsman bin Affan, bukan, itu marganya. Dan digaji itu turunan-turunan itu. Ya, itu ada tentang mereka begitu. Demikian menurut petunjuk uraian Al-Muhadzab nama kitab karena Imam, dan yang dijelaskan oleh segolongan ulama mutaakhirin. Wa qala walau nadara syai'an lil ka'bati wa nawa sarfahu li qurbatin muayyanatin kal israji ta'ayyana sarfuhu fiha in ihtija lidalik wa illa bi'a wa surifa li masalihiha kama istadharahu syekhuna. Apabila menadarkan sesuatu buat Ka'bah dan menentukan arah pentasarufannya pada ibadah tertentu, misalnya lampu penerangan. Nah, dulu nih kisahnya nih, sekarang terang semua. Sekarang jarum saja nampak di bawah tuh. Paham tak kau? Tuh, ya. Dulu masih ada lampu sampai Ka'bah tuh, kita datang tahun 70 sekian tuh masih ada. Di Hijr Ismail itu lampu berdiri begitu. Di bawahnya itu pasir semua tuh, batu kecil-kecil. Nah, sekarang kan sudah pakai marmer semua. Zam-zam masih masuk ke bawah dulu, ada sumur. Sekarang kan ada lagi rata semua. Sekarang yang ada di situ cuma satu, maka Ibrahim aja lagi tinggal. Ya dulu bukan main. Kalau tidak diperlukan lagi, maka mandur bih dijual dan uangnya ditasarufkan untuk kemaslahatan Ka'bah. Tuh. Demikian yang dianggap zahir oleh guru kita. Jadi kalau berubah, tentu kegunaan juga Ka'bah juga. Ya. Wa qala walau nadara israja nahwi syama'in aw zaitin di masjidin sahha in kana thamma man yantafi'u bihi walau ala nudurin wa illa fala. Nah, ini dulu tak punya lampu, lilin kah? Apabila nadar menyalakan lampu lilin atau minyak zaitun dalam masjid, nah, sekarang tak lagi ya, ada, adalah sah jika di sana ada orang yang memanfaatkannya walaupun hanya jarang sekali. Kalau tidak maka tidak sah. Kita sering mati lampu tak? Beli lampu apa? Lampu cas apa namanya? Belilah, ada beli. Silakan. Tapi kalau beli lilin sekarang coba kau terbakar masjid, ini karpet semua nih. Ada tuh. Jadi sekarang berbeda. Nadarnya ya silahkan, tapi penggunaannya beda. Belikan lampunya nih. Silahkan dikumpulkan di situ ya. Belikan mic-nya, silahkan dirubah. Ya, kenapa? Mana mic itu kalau ada yang mau bertanya, mana ada yang ambil? Ya. Walau nadara ihda'a manqulin ila Makkah lazimahu naqluhu wa tasadduqu bi'ainihi. Apabila nadar menghadiahkan barang bergerak ke Makkah, ya,
maka berkewajiban membawanya ke sana, lalu barang itu barang itu pula dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir fuqaril haram. Malam yu'ayyin qurbatan ukhra katati bil ka'bati fayasrafuhu ilaiha. Jika tidak menentukan untuk amal ibadah yang lain, misalnya mengharumkan Ka'bah, maka ditasarrufkan untuk ini. Tuh, minyak Ka'bah itu, minyak haruman itu bukan main tuh. Minyak gaharu yang digosok tuh. Kalau kita tak terbeli, kau rasa macam beginilah besarnya, kapak berapa mili gini ya, gini ya. Itu harganya sudah 1.000 rial. Sekali gosok tuh mungkin kalau yang buat hajar aswad tuh mungkin setengah kilo kali minyaknya itu. Nah, jadi jangan bayang-bayangan kita minyak itu. Ya. Minyak misk lah. Minyak itu minyak apa? Ada misk, minyak apa yang daripada kijang atau ambar dari ikan tuh. Ada minyak wangi. Ampun atau gaharu. Ampun harganya ya. Itu untuk silakan kalau anda ke situ. Jadi boleh nazar, tapi pikir dulu, jangan nyusahkan diri. Aku bernazar nak belikan payung Masjid Haram atau Masjid Madinah tu. Gila kau, beli sikok itu tak cukup buat masjid ni beli. Yang besar masjid payung apa nama itu Yang tenda yang bergerak satu tu. Sikok itu 2 masjid. Sebesar itu, satu itu sebesar ini lah. 20 kali 20. Ya kan? Nah, pernah tengok kau tengok di apa? Tengok di HP tu kan? Ya. Yang berniat itu kan nak belikan payung Masjid Madinah. Habis payung kau sekampung. Ya, jadi bernazar tengok-tengok juga, jangan sampai bernazar nyusahkan awak sendiri, paham? Wa 'alan nadhiri mu'natu isalil hadi mu'al mu'ayyan ilal harami. Biaya pengangkutan hadiah yang ditentukan untuk tanah haram. Fa in kana mu'siran ba'a ba'dahu li naqlil baqi fa ta'assara naqlu ka uqarin aw hajarin raha ba'ahu walau bi ghairi idzni hakimin wa naqala thamanahu wa tasaddaqa bi ala fuqaril haram. Tadi ya, pembiayaan pengangkutan hadiah yang ditentukan untuk tanah haram adalah tanggungan penazar kita. Kan pesawat banyak kan? Nah, Pak Bupati dibilang aku nak nazar. Nah, tahu tak ya? Satu mobil dari Kuala Tungkal, merek Pajero, katanya tak? Ke sana dibawa. Bawa mobil sudah 1 miliar, berapa bawa mobil ke sana? Ada mesti yang coba-coba. Ya. Ya, tak boleh dibedakan ke lain larinya kalau tanah haram itu. Tak boleh. Mesti ke sini. Itu. Saya dulu ingat ada orang jemaah haji. Ini mertua Sandiaga Uno nih, aku tahu. Namanya Haji Marzuki, itu orang Betawi, itu bukan main, tuan tanah deh, orang Betawi. Ya, rupanya menantunya nih Sandiaga Uno ini, orang Riau. Saya dulu kalau bawa haji di Plus itu dia setiap datang bawa beli mobil JMC, Chevrolet yang besar, tuh, ya macam minibus besar itu sekian ratus ribu rial harganya. Dia kedutaan yang bawa, setengah bulan dipakai untuk haji. Diserahkan sudah kedutaan untuk orang sana, karena di kedutaan Indonesia tiap tahun dia sebiji mobil yang datang. Wah, ini ternyata bos besar rupanya Jakarta ya. Itu tadi. Kalau kau jangan coba-coba baru bos nasi goreng, bos air apa aqua, la ilaha illallah, coba bernazar ke situ. Iya. Ada Haji Marzuki, saya ingat itu mertuanya Sandiaga Uno. Aku sudah dia jadi menteri, oh ini mertuanya, aku bilang iya. Itu Haji Marzuki namanya. Ingat tak masih ada atau tidak? Ya. Orang tuh begitu dulu ya perginya. Kan main hadiahnya sebiji mobil, mungkin miliaran lebih. Sebulan pakai diserahkannya itu untuk orang di sana. Ya Latif. Kenapa tuh? Ada yang mau tanya lagi? Takut bertanya kalau sudah masalah duit ya. Bakal tekor, dia bilang kalau benar ini.
Biaya pengangkutan hadiah yang ditentukan untuk tanah haram adalah tanggungan penadar. Bila ia orang melarat, jadi maka bisa dijual sebahagian untuk menutupi biaya itu. Dulu tuh nadar berduit banyak, pas nadar sampai, nah itu susah, jual sebahagian itu untuk ya ada biaya pengangkutan yang dinadarkan tadi. Dosa jauh-jauh lah kita. Kalau daripada dua diam, nak bah dia ke nurul imannya. Ya sepeda motor nampaknya bilang kaum masjid Nurul Iman tak ada, dia bilang punya motor, jadi buat kesana kesini jam pondok lah. Ditulis nanti ini untuk Nurul Iman, nah, dipakai oleh kaum masjid, silakan ya, dicat, tulis samping itu. Nah, ya boleh. Kalau tak dicat dijual kaum tak kek? Kan di pondok kan begitu kita biasa. Di pondok itu ada hadiah apa sepeda motor untuk keperluan pondok. Iya, ada. Atau mobil sekali dah. Tuh sebiji mobil Nurul Iman ada. Tuh di depan ada mobil. Mobil Nurul Iman, jangan mobil orang numpang. Itu mobil siapa numpang gitu? Betul tak? Ingat tuh, ini aku panitia masjid, aku beritahu nih, berusaha kalau kau diamkan tuh. Bayar tak tuh dia? Iya. Hubungan tuh kan sengnya beli itu berapa duit? Duit siapa? Wakaf muslimin kan? Hitung parkir per jamnya berapa? Misalnya 5.000, 24 jam ambil duit nih. Kalau tak ada ngambil nanti aku gunakan. Tahu? Aku tengok ada 2 mobil, kadang 3 di situ. Betul. Mana tuh pengurusnya nih, komandannya? Nah, tak ada ngaji takut ya, mungkin malam ini kena batu kalau kena. Ya, jangan dibiarkan saudara berdosa. Tuh yang nonton, mudah-mudahan yang naruh mobil tuh dengar kupingnya nih. Daripada kau berdosa terus, paham tak? Udahlah naruh sembahyang tidak di masjid. Nah ini udah main-main nih, ajak berkelahi. Ya apa ya tuh? Tak apa aku sampaikan ya. Enak kau. Kalau ke rumahku ku cabut ban kau. Tahu tak depan rumahku ku taruh. Ada yang bertanya tuh? Baca. Yang kecil depan duduk. Waalaikumsalam. Nih di depan duduknya. Awak dah kecil hilang di belakang tu duduk. Ya. Naam. Ada pendapat seseorang yang menyesal lahir menjadi WNI karena aturan di Indonesia yang semena-mena. Apakah menyesal menjadi WNI ini termasuk menyesali takdir? Itulah kata orang tadi. Ada bahasa, dengar ya bahasa orang dulu. Ya, jangan salahkan ibu mengandung, tapi kau tanya bapak yang punya burung. Paham? Nah, itu sajalah aku jawabkan. Ada pula nyesal jadi WNI. Nah, kau saja ada India, Pakistan, Arab nak jadi Indonesia, malahan dia mengaku pula nak turun nabi, nak ambil negeri Indonesia nih, kita negara Tarim yang kedua. Betul? Ada di HP itu. Nak dari Yaman, betul tak? Ngaku-ngaku dia, numpang tuh begitu. Ini ada orang nyesal. Sama lah namanya. Tak suka apa Allah berikan, syukurlah kalau Indonesia ini. Dia tak paham. Rasulullah bilang, di mana lahir kamu, di mana meninggal kamu, itu untung. Lain lahir, lain meninggal, itu mati syahid. Rasulullah mengatakan, nah dengar nih, satu ketika ada orang Madinah meninggal di Madinah. Apa kata Rasulullah? Orang Madinah meninggal di Madinah. Mantap tuh kan? Kata Nabi, ya laitahu mata min ghairi maulidihi. Alangkah untungnya kalau dia mati bukan di tempat kelahirannya. Hadis nih mata gurban, mata syahidan. Orang mati di asing itu bukan kampung halaman, mati syahid. Kata Rasulullah SAW, nanti dari tempatnya diukur tuh tambahan sorga tuh di mana dia meninggal dunianya. Jadi jangan heran kau, orang Padang mati di Tungkal, nah balik ke Padang tuh bodoh. Takut dia bilang di Tungkal ini licak. Memangnya malaikat nak urusan itu? Masukkan sempalkannya di bawah tuh dah. Apalagi kan takut kadang kan wasiat ke sana. Ya udah dimanapun juga Allah, itulah keuntungannya. Ada orang wasiat kan busuk tuh jenazah akhirnya. Aku kasihan ada seorang murid kita alaihi, mudah-mudahan sehat lah. Itu di rumah sakit Matahir ya. Itu sedang sekarang lambungnya itu. Nah, masih kesian ya. Saya lihat aja di HP itu menangis, lihat ya. Kan main, udah anak-anak datang ke sana. Bukan main. Itu aku bilang, dia bilang orang-orang itu kalau mati sakit, enggak apa-apa aku bilang. Orang mati sakit mati syahid.
Nah, jadi kalau nanggung itu jangan kau kesal. Allah berikan keuntungan kepada Muhammad SAW apapun kata Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa amra kullu mu'minin ajabah. Aku ajaib dengan orang mukmin. Kenapa? Kalau dia mendapatkan keuntungan, dia syukur. Kalau musibah dia akan sabar. Itu orang mukmin. Di mana saja Allah berikan sudahlah itu berarti. Maka ada orang silah dulu. Apa dia bilang? Kalau keluar itu dari rumah apa dia bilang? Bukit ku junjung, apa dia bilang? Bumi apa? Bumi ku pijak, langit ada tuh kan? Iya, itu sajalah. Nah, wasiat pula kalau mati, taruh ke situ. Dah mati lempar kau ke sungai Taguna lah kau. Ya, sudahlah, jangan sudahlah hidup nyusahkan orang, mati nyusahkan orang. Ini dia bilang sudah hidup nyusahkan orang, mati nyusahkan orang pula. Ya. Paham tuh? Nyesal dari WNI ya? Kenapa tak nyesal jadi umat Nabi Muhammad sekali? La haula wala quwwata. Orang nak jadi diam negara sini kan? Kau nak tidak? Tidak. Itu saja lagi. Dengan lagu Kos Plus itu. Dia bilang, Indonesia ada batu dan kayu jadi tanaman. Ada lagunya itu. Kau pula. Ada lagi mau tanya tuh? Kenembat lah. Syukurlah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita dulu kecil-kecil tanya orang tua-tua. Ya. Dulu tanya Jabong, memang Nibong. Ya, tapi ulin banyak, jembatan ulin tuh. Baru satu tuh ya, ulin pas kebakaran habis semua dah. 60 baru kita meninggal yang kebakaran habis tuh, tempat Celeman dah pada satu. Malam raya puasa tuh Awak lari sampai kepada 9 sana. Tum katanya dah. Malam puasa raya. Besok Allahu Akbar. Tinggal celana kolor lagi tinggal. Ya, 6 hari kebakaran tuh apinya tidak. 6 Syawal tuh orang berangkat ke Mekah pula saudara. Ya kan? 6 Syawal mak bapak kita berangkat ke haji itu pakai kapal Bantam dulu. Ada Bantam kan? Pakai lampu ke Jambi. Tuh. 6 Syawal berangkat. Umat dah siap dah bakaran, pindah ke Sialang kami sana. Ada saudara kan? Itu dulu. Paham kan? Enak kita sekarang. Sehari semalam ke Jambi baru sampai. Nanti dari Jambi ke Tanjung Priok 4 hari 4 malam baru sampai pula. Pindah kapal besar pakai Sahara, sebesar gini Saharanya. 2 minggu baru sampai Djibouti, sehari semalam baru sampai ke Jeddah. Terus dulu, tapi nikmah rasanya, ya, amai. Pergi haji 5-6 bulan. Sekarang haji seminggu, haji kilat. Maka dapatnya kilat juga. Tuh pergi umrah tuh kaum dah. 2 minggu tak dapat apa-apa tuh. Ya, cuman peci saja haji, hati belum berhaji. Ya, ada yang banyak haji itu kan, kelakuan masih lanji. Betul apa betul? Bos aja berjoget menyanyi dengan ST12. Singgong nih Betul apa betul? Gawat ustaz ini bilang. Ikut kemana nonton nih? Nonton semua muka-mukanya nih. Pergi semua tuh ikut menyanyi dah. La ilaha illallah. Ada yang mau tanya lain tuh? Ada yang tanya nih? Tak ada dia. Karena singgung teruk dia bilang ya. Baik, aku baca nih. Ya. Wa qala wa hallahu imsaku biqimati aula wajhani. Walau nadara salata fi ahadil masajidi thalathati ajza'a ba'dhuha an ba'din kal i'tikafi. Ya. Dan apakah nazir, bukan nazir masjid ya, orang yang bernazar, isim fa'il, sendiri diperbolehkan membelinya atau tidak? Di sini ada 2 wajah pendapat. Apabila nazar melakukan salat atau i'tikaf di salah satu masjid yang 3, apakah Masjid Haram, apakah Masjid Nabawi, apakah Masjid Al-Aqsa, ya, maka telah cukup dilakukan di salah satunya yang manapun. Jadi kalau 3 masjid nih, aku nak 3, satu boleh? Ya, nak Masjid Haram kah, ya, Madinah kah, Palestina, nggak boleh satu di antaranya. Nah, tapi tidak boleh ke aku ketika 3 nak ganti Istiqlal, tidak bisa. Nah, itu dah. Apalagi Nurul Iman. Paham tak kau? Orang sekarang kan banyak Ramadan tuh i'tikaf tuh ke Istiqlal tuh banyak orang kampung-kampung. Ke Mekah sana orang tua-tua tuh. Karena dia punya penganan sehari 3.000 apa 3.000 4.000 buat membukakan orang puasa. Antri ya.
Nah, atau kalau itikaf di Masjid Dian Al-Mahri Depok gitu. Setiap hari 20.000 kasih makan orang. Ya. Aku pergi di situ nengok yang kubah emas itu dulu. Ya. Tahun 2008 Ustaz ke situ. Lihat ya. Ya kubah emas itu. Mak janda yang bangun. Bat kan? Dia meninggal dah. Allahyarhamha. Ya. Ada gitu. Ya, itu sebagai sambil-sambil tentang masalah orang bernazar itu ya. Jadi balik lagi dikatakan, apabila nazar melakukan salat atau i'tikaf di salah satu masjid yang 3 Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi, maka telah cukup dilakukan di salah satu yang manapun ya. Nah, tuh. Tak bisa Nurul Iman kau bikin. Aku pada Masjid Haram, Masjid Nurul Iman tak sama, mesti ke situ. Nah, jadi bernazar itu belajar yang nyusahkan diri namanya, paham? Ya. Walaizu alfu salatin fi ghairi masjidil madinati an salati nadaraha fihi ka'aksihi kama la yujzi'u qira'atul ikhlasi an sulusil Qur'an al-manzuri bih. Apabila belum mencukupi melakukan 1000 kali salat di lain Masjid Madinah, Masjid Nabawi sebagai ganti 1 kali salat yang dinadarkan di sana, demikianlah pula sebaliknya, sebagaimana pula belum mencukupi dengan membaca surah Al-Ikhlas sebagai ganti sepertiga Al-Quran yang dinadarkan. Nah, karena kalau Masjid Nabinah itu satu di situ 1000 masjid kita, coba sanggup tidak kau melakukan tuh? Kalian nak lakukan juga? Ya, 1000 maghrib 1000 kali. Habis waktunya tuh. Ya ada. Nah, tuh. Sama ibaratnya orang meniatkan kan qul huwallahu ahad sulusul Quran 3 kali bernazar bilang cukup sequran, tak bisa. Mesti selesaikan Qurannya. Ya. Orang baca 3 kali disamakan dengan setel Quran, sulusul Quran. Tapi maksudnya apa? Bukan yang bernazar. Yang bernazar itulah mesti selesaikan 30 juz Al-Quran. Karena Imam Ali karamahullah dulu dijodohkan dengan 3 itu. 3 kali baca surat Al-Ikhlas. Ketika dengan Fatimah ya. Nah, tuh. Kata Nabi SAW, siapa yang paling cepat baca Qurannya nih? Hafal semua, ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang 24 jam. Semua kehebatan masing-masing. Tahu Ali sebentar aja, nah sekian menit sudah. Nah, tuh. Dia muda tapi politiknya pandai. Dalam lama kau nih bilang ya, Nabi sayembara nak cari menantu. Nah, siapa yang cepat? Kan mana sayembara? Bukan ada sayembara begitu. Sekarang enggak. Sekarang sayembaranya yang nak tebal kantongnya. Walaupun bapaknya maling. Betul atau betul? Tahu-tahu baca-baca Ali cuma diam sekejap. Saya sudah kata Ali. Ini model. Iya, dia bilang saya cuma baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Apa alasannya? Rasul bilang ya, qul huwallahu ahad itu sulusul Quran, sepertiga Quran aku baca 3 cukup dah. Nah, kalah yang tua-tua tuh. Nah, ini mudah-mudahan pandai. Ya, tapi kalau bernazar Quran sebiji kita baca 3 qul huwallahu tidak bisa. Sama orang baca muqaddam kemarinnya. Budak-budak nih, setiap Jumat muqaddam kan 30 juz tuh. 3 juz sekali kan? Sudah kita baca bertiga aja Bang, selesai balian 50.000 ya. Tak bisa, mesti 3 juz ya. Itu. Paham? Kalau 30 juz itu berarti 10 orang. Ngerti? Jelas beda nazar dengan untuk mengompletkan hal-hal itu ya. Kenapa? Wa man nadara ityana sairil masajidi wa salatu tawfihi shalla haitsu syaa walau fi baitihi. Nah, ini lain pula nih. Barang siapa nazar untuk mendatangi dan sholat di masjid-masjid selain yang 3 di atas tadi ya, jadi Makkah, Madinah dan Palestina, maka cukup dengan sholat di mana saja walaupun di rumahnya sendiri asal sembahyang. Aku nak bernazar nanti nak salat duha di Masjid Nurul Iman 4 atau Masjid Agung, silakan ke mana? Sudahlah aku sempat di rumah aja lah. Silakan. Tapi mesti salat, ngerti? Kalau 3 masjid tak bisa. Ya.
Walau nadara tasadduqa bidirhamin lam yujzi anhu jinsun akhar. Walau nadara tasadduqa bimalin bi'ainihi zala an milkihi. Wa qala, apabila nadar bersedekah 1 dirham, ya, maka belum mencukupi dengan memberikan uang jenis lainnya. Dan dirham itu uang perak. Ya, sekarang uang perak itu yang tinggi itu uang perak, saya tahu itu uang Yordania. Aku ingat dulu 1 Yordania itu 6 rial. Tuh, 6 rial. Tapi Kuwait lebih mantap. Kuwait itu satu dinar Kuwait itu 4 dolar Amerika. Berapa tuh? Kalau 15.000 60.000 dah. Kalau 16.000 64.000, itu baru 1 dinar Kuwaiti. Sekarang uang kertas semua. Ya ada? Nah tuh. Jadi yang macam-macam aku nak sedekah ke Masjid Nur Iman, $1 juta. Bukan macam $1 juta. $1 juta itu kan 15 miliar. Bangkrut kau. Jadi ingat-ingat tuh angkanya itu ya. Ya. Apabila nadar bersedekah 1 dirham, maka belum mencukupi dengan memberikan uang jenis lainnya. Tak boleh. Rupiah ya rupiah. Ya. Bila nadar bersedekahkan satu harta setelah ditentukan yang mana, maka yang itu terlepas dari hak miliknya. Menadar nih, Masjid Nur Iman pengurus ini datang ke tempat saya, ke kedai saya bernadar untuk masjid ini, silakan pilihnya. Cuma dia milih dewek yang punya masjid. Ini kurang ini. Sudah, 1 aja ambilnya lampu yang besar itu, tuh yang di tengah tuh. Terus tahu kau ya, ini berapa juta nih? Ayah kah tadi untuk melalui masjid, tapi tidak boleh melampaui PlayStation. Tahu? Diurungkan nazar itu. Ngerti? Falau qala alayya an atasaddaqa bi 20 dinaran wa ayyanaha ala fulanin aw in syufiya maridi fa alayya kadzalik malakaha wa illam yaqbidha wala qabilaha bal wa in radda falahu tasarrufu fiha wa yan'aqidu haulu zakatiha min hinin nadar. Berapa bulan nih? Adzan ya. Tar lagi. Apabila nadir, orang yang bernazar, ya, berkata bagiku wajib bersedekah 20 dinar untuk si fulan, ya. Atau jika penyakitku sembuh, maka bagiku wajib bersedekah 20 dinar buat si fulan, ya. Dengan nih, maka si fulan memilikinya sekalipun belum menerimanya, haknya dia. Ya, serta tidak menyatakan kabulnya. Haul zakatnya terhitung sejak pernyataan nadar tersebut itu. Haul tahun itu. Ya, aku nadar nanti kalau kitab selesai, kata kau bilang aku akan belikan HP nih sebiji buat penyiaran baru, tapi yang merek Apple. Panjang kuping kau. Ya. Karena yang murah 15 juta itu Apple-nya baru sudah kena gigit di gambar itu, gigit itu. Kalau yang Apple-nya sempurna, ampun harganya. Kan Apple itu gambarnya gigit kan? Kena gigit begitu harganya. Kena gigitnya kau. Tak boleh ke lain. Mudah-mudahan ada yang berniat gitu ya. Dia bilang kalau baca kitab di masjid nanti kita tambah lagi HP 1. Adalah bagus ini untuk nyiarkan. Apalagi kalau berikan paket, nggak ada. Ini budak ini berpaket semua nih. Paket mesti ada pocket. Tahu? Pocket itu kantong tak berduit. Jangan pickpocket, nyolong namanya. Naam, baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara melepaskan nazar bagi orang yang tidak melaksanakannya? Ya Allah, berdosa pertama tuh, kecuali bernazar yang bukan hak milik dia. Aku bernazar nih kalau aku tamat kitabnya Fathul Mu'in aku jual Masjid Nur Iman. Gila, berurusan dengan orang pengurusnya. Ya, itu nazar berdosa namanya. Ya, hati-hati. Ada orang bernazar, nanti kalau aku bernazar bulan ini, kalau selesai kitabnya aku akan pergi, dibilang ketembilahan lah nak ziarah kepada guru Syanu. Pas gelombang kuat, ayo
pas bulannya. Pikir bagus itu, jalan mesti, tapi kalau ada membahayakan itu mesti diperhatikan, karena kehidupan manusia lebih utama diperhatikan daripada merusak tersebut itu ya. Tuh, melepaskan gimana? Orang ini kan bernadar tuh orang loke sebetulnya, orang pelit, bakhil, kikir dan kedekut. Dia nak bernadar tuh karena mau dapat sesuatu lebih daripada yang dikasih, itu saja. Seandainya aku, ya. Ada orang menyanyi dulu, dengar aku bilang, ada sih, kalau saya si Musin al atas suka salah, dia ada al bawah sekarang ya. Apa dia bilang? Atau muda, dia ingat pas orang tua sudah kawin ternyata sudah jadi janda. Apa dia bilang? Seandainya aku tak dapat gadisnya, walau jandanya pun juga aku masih mau. Ada lagu itu dulu tuh, ada. Itu cinta buta namanya. Paham kau? Ketemu kan janda kan? Jadilah daripada tak ada, kata dia. Botak kau. Tuh, ada lagu dulu. Itu ada lagu kecil-kecil kita dengar. Seandainya aku tak dapat gadisnya, walaupun janda pun aku masih mau. Dia bilang, gila tak kau? Kenapa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya di sebelah kanan? Ikut dia. Dia pasti ada pesanan ya. Nak tanya apa kau? Adzan ya? Dah, kalau adzan selesai tunggu sakura ya. Tinggal kau lagi aku sampaikan dah. Kalau katanya kau dosa, aku dapat pahala. Kalau urusan kau. Iya. Itu mudah-mudahan manfaat pengajian kita. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Allahumma salli umurana. Allahumma salli umurana. Allahumma salli ala salihin wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillah. Wa taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Sallallahu